itu termasuk ke dalam huruf yang memiliki sifat apa namanya? Tawa Tawas. Gunnah. tawasuto, ya. Dia makhrajnya tertahan. Hmm. Ahanan, Ahanan. ahanan, nempel, ya tertahan. Tawas. Sementara suaranya harus mengalir, ya. Makanya dia memiliki sifat tawasut. Makhrajnya tertahan, suaranya mengalir. Ya, tawasut itu antara syiddah dan rokhwah. Ya, huruf-hurufnya hanya ada 5. Lin, Umar, Lima. Ain. itu saja. Ya. Umar. Betul. Ya, itu namanya adalah huruf-huruf Tawas. tawasut. Nah, ingat, huruf nunnya jangan mantul. Rabbi ahanan. Ahanan. Nah, ya. Tapi sempurnakan dia lewat khaysyum. Ahanan. Ya. Ahanan. Bisa dipahami? Insyaallah. Nah, nanti ya, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil nanti ya, insya Allah. Nah, tadi yang paling penting tadi ketika saya menyampaikan apa? Fayaqul. Hati-hati ya. Jangan sampai huruf yang sama-sama bunyinya itu tertukar. Kalau saya ucapkan alhamdu artinya adalah segala Puji. puji. Kalau saya ganti menjadi hak besar alhamdu maka artinya Kurang tahu. Segala Iya, segala kematian apa kemarahan. segala kerusakan, segala kehancuran. Ya, nah, hati-hati. Kalau saya bilang fatalaqqa, apa artinya? Ajarkan. Fatalaqqa Adamu mir rabbih. Maka kami ajarkan kepada Adam. Tapi kalau saya bilang fatalaqqa, apa artinya? Bercerai. Bukan bercerai ya, talak artinya ya. Nah, ya, artinya adalah talak. Berpisah. Tapi kalau kita ucapkan dalam bahasa Indonesia, lebih mirip yang mana? Lebih mirip yang tolak kok atau talak kok. Talak kok. Nah, pasti ya kalau kita, oh, Arabnya talak kok, artinya adalah talak. Bukan, dia harus menggunakan huruf to. Nah, kalau dia menggunakan huruf ta, talak, maka artinya ajarkan. Ya, talaki itu apa artinya? Membantu, mengucapkan, ya melatih. Nah, itu talaki. Nah, ya. Tapi kalau menggunakan huruf to, tolako, artinya baru talak. Antara suami dan istri seperti itu. Itu pentingnya kita belajar ya, kita talaki ya, sama-sama itu pentingnya. Jadi kita jaga lisan kita dalam kesalahan pengucapan huruf. Allahu a'lam bishawab. Dan itu saja untuk ayat hari ini ya, ayat 16. Masya Allah luar biasa, mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat nantinya bisa diamalkan. Barangkali nanti ada pertanyaan ya, atau nanti ada waktu bisa talaki nanti insya Allah lebih dikhususkan ya, tidak mengkhususkan banget ya. Misalkan kalau yang sebelumnya, misalkan kemarin belum kebagian, di pekan sebelumnya belum kebagian setoran ya, yang sudah hafal sampai ayat 16 berarti sekarang boleh ya, boleh disilakan. Tapi kalau ndak ada ya berarti nanti kita pilih. Sebelum itu barangkali ada yang mau disampaikan oleh Kang Gesa, disilakan. Baik, syukran Ustaz Salman untuk bedah tajwidnya untuk ayat ke-16 ya, untuk malam hari ini Ustaz ya. Sebelum kita memasuki ke sesi tanya jawab dan juga sesi talaki, nah Gesa mau menginformasikan terlebih dahulu Bapak Ibu, mohon izin untuk di stop terlebih dahulu. Untuk hanya sekali informasi saja dan reminder Bapak Ibu, untuk pekan ini masih sama bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki kalender untuk di tahun 2025 mendatang. Nah, masih ada promonya Bapak Ibu. Nanti jika ingin order boleh langsung sampaikan saja ke admin kami, diantaranya ada Teh Syifa ya. Boleh langsung kontak saja, nanti konfirmasi kembali untuk promonya di pekan ini. Karena masih ada promo beli 2 dapat 1 poster Makomat ya. Silakan nanti langsung konfirmasi saja. Dan untuk bonusnya masih tetap sama, masih ada poster Makomat dan juga masih ada stiker-stiker ya. Stiker doa dan juga stiker hadis. Dan insya Allah untuk malam hari ini untuk bedah tajwidnya sudah
bertambah satu ayat. Dan sekarang kita memasuki untuk sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada Bapak Ahmad Hatta untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum Bapak Ahmad Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya Kak. Silakan Pak untuk pertanyaannya. Ya boleh. Ustadz bisa tolong slide-nya tadi ditampilkan lagi Ustadz, ayat 16 tadi. Baik, Mana di jilbab? sebentar ya. Rizqohu itu Ustadz. Nah, rizqahu ini. Ya, ya rizqohu itu ciri khasnya itu kenapa kita hu-nya membacanya panjang, padahal itu kan tanda wawunya tanda biasa nggak panjang itu. Kita identifikasi dari mana kita tahu itu bacaannya panjang Ustadz. Masya Kemudian Allah. yang kedua di sampingnya itu kan ada seperti koma itu Ustadz. Itu tanda Ya. apa ya Ustadz? Baik. Betul. Baik. Keren ya pertanyaannya Pak Ahmad Hatta. Masya Allah. Ini harus menjadi tambahan ilmu ya nanti. Baik, pertama saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dari awal ya, mudah-mudahan teman-teman juga bisa pahami. Dalam Al-Quran itu kita memiliki yang namanya rosem. Rosem kita rosem apa? Madinah. Usmani. Rosemnya rosem Utsmani. Usmani. Ya, semua tulisan Al-Quran rosemnya Utsmani. Ya, namun di setiap rosem itu ada yang bukan ada. Dia memiliki mazhab. Ada mazhab Imam Abu Dawud, ada mazhab Imam Abu Ad-Dani, ya, Amr Ad-Dani, ya. Dari kedua itu nanti mereka beda, ya, beda lagi. Imam Abu Dawud nanti menuliskan yang sekarang Al-Qur'annya sampai kepada kita Al-Qur'an Indonesia terkenalnya, ya. Nah, kemudian ada lagi nanti riwayatnya yang diambil dari Imam terbalik. Kalau Indonesia riwayat madhabnya Imam Abu Ad-Dani, ya, Amr Ad-Dani. Kalau Al-Quran Madinah yang sekarang kita kenal itu mazhabnya ke Imam Abu Dawud. Nah, nanti dari mazhab itu ada seorang penulis. Kalau yang menuliskan Al-Quran Mushaf Madinah namanya siapa? Masih ingat? Utsman. Betul. Namanya adalah Syekh Utsman Toha, hafizahullahu taala. Ya, beliau masih ada sekarang, ya. Kemudian yang menuliskan Al-Qur'an Indonesia namanya siapa? Ustadz? Misbah. Betul, Misbah. Ustadz Misbah, ya, Ustadz Misbah. Nah, dalam cara penulisan pun mereka berbeda. Ketika ingin menambahkan yang namanya waw dhamma atau waw sukun, ada beberapa jenis. Ada yang hanya meletakkan waw kecil. Ini biasanya di riwayat atau mazhabnya Mushaf Madinah. Makanya di sini ada Mushaf Madinah. Kemudian ada juga yang betul-betul misalkan meletakkan yang namanya waw sukun. Atau bisa diganti dengan yang namanya apa? Dhammah terbalik. Nah, jadi gitu. Ciri-ciri ketika ayat itu dibaca panjang, pertama kita lihat dulu harokatnya. Kalau harokatnya fathah, berarti dia ada 3. Pertama, setelahnya ada alif. Yang kedua, setelahnya ada alif bengkok. Ya. Setelah kemudian yang ketiga alifnya fathahnya dia berdiri. Fathah berdiri. Itu biasanya juga dibaca 2 harokat. Ya. Kemudian kalau kasroh dia setelahnya bertemu dengan ya sukun atau yang kedua kasrohnya berdiri. Jadi ada huruf misalkan ini ya, kasrohnya berdiri di bawah. Nah, itu juga dibaca 2 harokat. Adapun yang waw, dia ada beberapa jenis. Yang pertama ada dhammah setelahnya bertemu dengan waw sukun. Ya.
Yang kedua, dhamma Balik. terbalik. Di mushaf Indonesia yang yang apa tadi? Rizqahu ya. Nah, rizqahu diberikan tanda dhammanya terbalik. Berarti tandanya dibaca berapa harokat? Dua. Dua harokat. Nah, tinggal satu lagi nih caranya. Ya, ada dhamma setelahnya harus waw sukun. Ternyata penulis yaitu Syekh Utsman Toha tidak menulis waw di sini, waw kemudian dhammah kemudian sukun, tapi beliau hanya memberi tanda waw kecil. Nah, jadi dia sama. Nah, jadi dia sama tetap dibaca dua harokat. Jadi ini bukan koma ya. Ini adalah waw kecil. Nah, ini adalah waw kecil untuk menggantikan waw sukun. Nah, terus kenapa Ustadz tadi di sini harus dibaca dua harokat? Karena salah, bukan wa na'amahu tadi ya di sini ya. Kenapa rizqahu harus dibaca dua harokat? Padahal kan dhammanya dhammah biasa. Nah, tadi ketika kita paham, oh ternyata hu di sini adalah hu sebagai kata ganti. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kata ganti. Kata aslinya adalah rizq. Ini saja ro zai qaf. Kemudian rizqonya ingin diganti dengan nya. Misalkan saya artikan dalam bahasa Indonesia. Salman diberikan rezeki. Ya, Salman diberikan rezeki oleh Allah. Ya, rezekinya kata tadi ada katanya tuh. Nyanya berarti kembali ke siapa? Salman. Salman. Nah, ya, jadi tidak perlu diulang rezeki Salman, tidak. Kan kita sering gitu ya. Mau kemana? Mau ke pasar sama ibu. Ibunya siapa? Nah, ketika kita bilang ibunya siapa ya ibu saya gitu ya. Seperti itu. Ya, nah jadi ada di dalam bahasa Arab itu ada kata ganti. Nah, kata gantinya salah satunya dengan huruf H. Dhamir. Ya, huruf H ini kata ganti untuk menunjukkan dia. Dia, ya, dia. Jadi menunjukkan dia Allah, rezeki dari dia Allah maksudnya, ya. Qul hu wallah, ya, dan katakanlah dia. Ya kan di sana kan artinya adalah katakanlah dia. Dia itu siapa? Allah. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau ada kata ganti atau domir, hak domir, maka dia harus dibaca dua harokat. Apabila setelahnya bukan huruf hamzah. Kebetulan di sini huruf fa, berarti dia harus dibaca dua harokat saja. Tidak boleh lebih. Nah, pertanyaan lagi Ustadz, gimana cara kita ketahui di sini hak domir atau bukan? Salah satu caranya adalah kita belajar yang namanya bahasa Bahasa Nah, itu ya. Salah satu caranya adalah kita belajar bahasa Arab. Cara lain gimana Ustadz? Ya kita lihat tanda tadi. Kalau ada waw kecil atau domanya terbalik atau betul-betul ada waw sukun. Nah, itu sudah pasti kita bacanya baca panjang. Allahu a'lam bishawab. Itu barangkali Pak Ahmad Hatta. Ya, makasih. Makasih Ustaz. Afwan, sama-sama. Ada lagi? Kang Gesa? Baik, alhamdulillah. Syukran Ustaz Salman untuk pemaparan jawabannya. Syukran Bapak Ahmad Hatta juga. Selanjutnya untuk berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Masito. Silakan. Assalamualaikum Ibu Masito. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustadz. Mau tanya. Tadi yang mungkin di ayat yang sebelumnya itu ada qaf sukun ya. Itu kadang-kadang ada yang bacanya aku. Ada yang aku. Itu gimana Ustadz? Ada yang agak ke u gitu, ada yang ada ke ko. Jadi yang benernya tuh yang mana Ustadz? Jazakallah Ustadz. Yang mana ya? Ayat berapa? Ayat berapa ya tadi ya? Yang ada qaf sukun. Kau sukun kola tuh. Itu lah. Qaf sukun qalqala. Ini ya. Iya. Ini ya. Ya. Baik. Iya. Allati lam yukhlaqa. Pertama, huruf qalqala ada berapa? 5. Baik, kita bagi 5-nya. Pertama ada huruf yang tipis. Huruf apa saja? Ba. Huruf jim,
ba, Huruf ba sama dal, huruf dal. dal. Kita bagi dua nih. Ada kelompok tipis, ada kelompok tebal. Huruf apa? Huruf to sama huruf qaf. Yang huruf tipis itu biasanya pantulannya menggunakan logat e. Aj. Bukan e ya, maksudnya. Aj. Ade. Ab. Yang tebal, huruf qaf sama huruf to, biasanya dia menggunakan vokal o. Kenapa? Karena dia ingin menunjukkan ciri-ciri hurufnya. Dia huruf tebal. Eko, eto, ya. Kalau kita baca huruf to dengan tipis, eta, ta. Takutnya menjadi huruf ta. Seperti itu. Kalau kita baca huruf qaf menjadi tipis, takutnya menjadi huruf kaf. Maka dia terbagi dua tadi. 3 huruf tipis, 2 huruf tebal. Yang tipis vokalnya ya aj, wal faj, wa ma adraka ma. Kemudian qul idza mab kan tidak kita baca mabo, tidak. Tapi kalau ada huruf qaf maka vokalnya apa? O. Ya, tapi jangan betul-betul dibaca O ya. Maksud saya tadi menginisialisasi ya untuk membacanya tebal. Allati lam yukhlaqo yukhlaqo, tidak seperti itu. Yukhlaqo tidak ya. Tapi dia gimana ya? Kita ingin mengucapkan tebal, ya berarti nanti efek suaranya adalah seperti vokal O. Allati lam yukhlaqa mithluha fil bilad. Ya, seperti itu. Sama dengan huruf to. Jadi, gimana kalau yang baca tebal? Ya seperti itu. Ako, iko, uko, ato, ito, uto. Seperti itu ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Iya, jazakallah Ustaz. Wa jazakillahu khairan katsiran. Syukran Ustaz dan juga Ibu Masito untuk pertanyaannya. Dan satu pertanyaan terakhir dari Ibu Nidar di Balikpapan. Assalamualaikum Ibu Nidar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu untuk pertanyaannya. Baik, syukron. Afwan. Ustaz, kalau misalnya tadi kan ada mat jais. Nah, boleh dibaca 2, 4, maksimal 5 ya. 5 harokat. Kalau seandainya biasa kita menemukan ada yang membacanya itu tidak merata, kadang dia pakai 2 harokat, terus nanti ke bawah-bawah ada 4 atau 5, itu boleh nggak seperti itu, Ustaz? Baik. Ya, Saya berikan dalilnya ya. Dalilnya ada di Manzumatul Muqaddimah fi ma yajibu ala qari'il Qur'ani ay ya'lama. Imam Al-Jazari rahimahullahu taala menyampaikan wa raddu kulli wahid li aslihi wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafzu fi nazirihi kamithlihi. Ya, wa raddu kulli wahidin li aslihi. Maka ketika kita setelah membaca huruf, ya satu huruf, maka kembalikanlah sebagaimana aslinya, mestinya, maksudnya bibirnya. Maka kembalikan dulu. Ketika kita membacakan dhamma, ingin mengucapkan fathah, ya. Kemudian nazirihi kamitslihi, dan ucapkanlah dengan kata yang semisal dengannya. Maksudnya apa di sini? Imam Jazari ingin menyampaikan, ya, garis besarnya ingin menyampaikan kalau baca Al-Qur'an itu istiqomah. Kalau mat tabi'inya 2, maka 2-nya sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan sampai a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak. Ya. Sama ketika kita membaca mat juga yang lainnya, ya. Sekarang mat arid li sukunnya 2, nanti mat arid li sukunnya 4. Berarti dia tidak apa? Tidak istiqomah.
koma. Maka ndak boleh. Ya, ndak boleh. Ya. Kalau kita mau baca mat aridnya 6, ya sudah 6. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, ya. Jadi kita dengarnya juga nggak enak ya. Yang tadinya panjang, pendek. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan kita ingin membacanya 2 harakat dari awal, maka semuanya 2 harakat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ya. Bahkan ada yang ujungnya diucapkan. Pernah dengar namanya raum? Belum? Belum. Ada pernah yang mendengar bacaan Al-Fatihah dibaca seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pernah? Belum kayaknya. Belum. Nah, nanti kita kapan-kapan kita cerita ya. Ada juga yang dibaca seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Pernah? Pernah, Ustaz. Jadi dia ingin membaca mi cuma tidak sempurna, hanya 1/4 harokat saja. Himi, mi. Nah, itu namanya ar-raum. Ada yang seperti itu. Ya, bahkan sudah di sini hukumnya apa? Mat arid atau mat apa? Enggak, mat tabi'i di sana hukumnya. Ya, ada yang seperti itu. Nah, nanti ketika kita baca usahakan konsisten. Ya, konsisten. Maka kata guru kita semua ya, Syekh Anova itu berkata, ketika membaca Quran jangan lupa yang namanya konsisten. Konsistensi itu penting ya. Mat tabi'i 2 harakatnya segini, jangan sampai di ayat lain berbeda lagi. Ya, sama mat yang panjang juga harus seperti itu. Ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Jangan sampai nanti ketika ketemu ulaika lagi berbeda lagi. Ulaika, tidak sampai dengan 5 harakat. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Syukron Ustaz. Afwan. Baik, syukran Ustadz dan juga Ibu Nidar untuk pertanyaan dan juga jawabannya. Ustadz, punten waktu sudah menjadi pukul 12.16, apakah masih dibuka pertanyaan ataupun talaki? Bagaimana? Karena waktunya sudah selesai ya, dan mohon maaf mungkin untuk talakinya kita gabungkan nanti saja. Di pekan depan nanti insya Allah siapkan yang sudah ada punya hafalan, itu boleh setoran nanti insya Allah. Seperti itu Kang Gesa. Baik, kalau begitu Ustadz. Sepertinya untuk malam hari ini berarti dicukupkan terlebih dahulu Ustadz ya. Untuk materi dan juga tanya jawab dan juga talakinya mungkin nanti di pekan depan. Baik, Ustadz Salman, sebelum ditutup mungkin ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Cukup sepertinya, cuman hanya mengingatkan saja tidak bosan-bosan dengan kata tetap semangat dan istiqomah. Ya, itu harus kita tanamkan, kita lazimkan dalam hati, tetap semangat dan istiqomah. Karena kata Nabi gimana? Amantu billahi tsumma istaqim. Tidak hanya cukup kita beriman saja. Kata Nabi harus apa? Istiqomah. Nah, kalau kita beramal itu mudah. Ya, mudah sekali. Kita melakukan kebaikan itu mudah ya. Saya pengen tahajud nanti malam. Mudah ya, mudah sekali. Tapi istiqomahnya yang sulit. Nah, maka kita berdoa, ya Allah, mudahkan saya belajar Al-Qur'an dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Kang Gesa. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Baik, syukran Ustaz Salman untuk pemaparan materinya di malam hari ini. Dan semoga Bapak Ibu semuanya bisa istiqomah ya untuk terus belajar bersama dengan kami di sini bersama Sobat Ngaji. Yang dimana untuk di pertemuan ini pun insya Allah tetap konsisten bertemu di hari Rabu malam dan juga Ahad malam. Untuk waktunya tetap sama, masih di 19:45 waktu Indonesia Barat Bapak Ibu ya. Dan bagi Bapak Ibu mungkin ada yang terlambat juga tadi bergabungnya di hari ini. Nanti insya Allah akan kami share juga untuk rekamannya Bapak Ibu ya. Namun
untuk hari tadi sempat ada sedikit kendala teknis. Mohon maaf jika nanti ada sedikit kendala juga saat penyampaian untuk rekamannya. Tapi insya Allah akan kami segera kirimkan untuk Bapak Ibu semua. Dan mari kita akhiri saja pertemuan malam hari ini. Dan sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, jika tadi masih ada yang belum bisa bergabung dalam sesi tanya jawabnya dan juga untuk sesi talakinya, insya Allah kita akan bertemu kembali setahun lagi Bapak Ibu ya. Insya Allah akan bertemu di 2025 ya. Tahun depan Oke. Ustaz. Gak kerasa di setahun lagi nanti kita ketemu lagi nih ya di pekan depan ya. Baik. Dan insya Allah semoga yang bergabung di malam hari ini Allah catat sebagai amal baik. Dan semoga seluruhnya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu. Kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Si wabarakatuh. Afwan, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai bertemu kembali di Ahad malam dan juga di Rabu malam pekan depan. Mohon izin untuk kami akhiri Bapak Ibu ya. Terima kasih. Syukran. Afwan.